ketika kita ada di dalam kasih Kristus. Amin. Halo Pak Joni. Iya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Tuhan, biar Tuhan membuka kita oleh pekerjaannya pada sore hari ini. Yang ke depan setelah lebih masuk bersama-sama haleluya, 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 haleluya. Kita naikkan satu pujian, refnya aja, bersyukur, 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 amin, bersyukur, bersyukur. Siang hari ini, di mana ada roh Allah juga ada kemerdekaan. Kalau ada kemerdekaan, Tuhan menyatakan sesuatu yang baru pada siang hari ini. Kami yang sakit Tuhan, kami akan melihat perubahan demi perubahan terjadi. Kami akan mengalami kuasa kesembuhan pada siang hari ini. Di saat kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, di saat kami mengangkat tangan kami, ada pengurapan Tuhan. Sesungguhnya ada pengurapan Tuhan yang menjamah setiap pribadi kami. Kami yang Tuhan, kami yang kehilangan kasih yang mula-mula, Kau bangkitkan kembali Tuhan Yesus kasih-Mu ya Bapa. Dan kami percaya pada siang hari ini, kami membuka ibadah siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sama-sama percaya katakan amin. Ayo kita akan berikan semangat. Amin. Yes, yes, yes. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Datang semangat, antusias, semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih saudaraku yang telah hadir di tempat ini. Kita sama-sama ibadah dalam Harnas KKAS yang ada di Salembaran, yang ada di Tanjung Guru, juga yang ada di KM Priuk. Semua kita menjadi satu. Kita akan sumbangsi dengan pelayanan kita dengan puji-pujian untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita fokus pada firman Tuhan. Pada siang ini kita percaya
Allah memanggil kita, Allah memilih kita untuk datang ke tempat ini. Ini adalah satu anugerah buat kita, saudara. Karena apa? Ada kesempatan yang baru dalam hidup kita untuk kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah penyembahan dan pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, salam satu dengan yang lain yang ada luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Atas kesempatan yang kau berikan dalam hidup kami, atas kesempatan dan anugerah Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena berkat dan pemurahan Tuhan, semua karena kasih-Mu setiamu Tuhan, yang tak akan pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Bapa. memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oh yeah.
siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mau masuk mendalami, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau konsisten di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami mengadakan Hari Nasional KKA, kelompok keluarga Allah di gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia di Tanjung Borong. Kami berterima kasih selama ini Tuhan berkarya di dalam pelayanan KKA, dan saatnya kami memperingati selama setahun Tuhan sudah bersama kami. Tuhan sudah membimbing kami, setiap anggota-anggota KKA yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah KKA yang ada di Gereja GSA Philadelphia menjadi KKA yang konsisten untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berkomitmen kepada Tuhan, taat kepada Allah, dan menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi dan pakai hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu pada siang hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah Hari Nasional KKA, Kelompok Keluarga Allah. Sebagai
kelompok keluarga Allah, kita harus benar-benar mempraktekkan kasih itu ada di dalam keluarga kita. Amin. Kasih itu harus ada di dalam keluarga kita. Jangan kita sepertinya di luar kita sepertinya rohani, tetapi di dalam keluarga rohana. Ya, di dalam keluarga rohana. Saudaraku yang terkasih, praktekkan dan harus ambil komitmen, ambil keputusan bahwa saya mau tetap konsisten untuk hidup di dalam kasih. Amin. Kita harus hidup di dalam kasih, saudaraku. Itu yang Tuhan mau bagi saya dan saudara sebagai sidang-sidang jemaat Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Ini adalah standar kehidupan sebagai orang percaya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Kalau engkau berkata, Dia adalah Tuhan saya, Dia adalah Allah saya, berarti saudara benar-benar hidup di dalam kasih. Kalau di dalam dirimu tidak ada kasih, berarti bohong. Allah tidak ada di dalam hatimu. Ya. Allah tidak ada di dalam hatimu. Yesus tidak ada di dalam hatimu. Ya. Yesus tidak ada di dalam hatimu karena Yesus itu adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih. Nah, barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah. Kalau kita mengasihi sesama, mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi anak-anak kita, berarti kita orang-orang yang mengasihi Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah. Ini adalah standar kita sebagai orang-orang percaya, kelompok keluarga Allah. Kita harus mengenal Dia sebagai Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kita, dan kita juga harus hidup konsisten, hidup di dalam kasih, setia dan taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, siap konsisten di dalam kasih. Amin. Dalam kelompok keluarga Allah kita harus konsisten mempraktekkan kasih ini di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam berjemaat di gereja ini. Jangan sebentar-sebentar ngamuk. Jangan sebentar-sebentar nyalahin orang lain. Jangan sebentar-sebentar mengkambing hitamkan orang lain, menyala-nyalakan orang lain. Itu kita harus tanggalkan. Karena kalau kita memiliki hati seperti itu, maka pengenalan akan Allah itu hanya omong doang. Pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Demikianlah 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena itu saya menghimbau kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita konsisten hidup di dalam kasih. Ya, kita harus konsisten hidup di dalam kasih, saudaraku. Amin. Ya. Mari kita konsisten hidup di dalam kasih. Kalau hal ini terjadi di dalam keluarga sidang-sidang jemaat Tuhan, kalau hal ini benar-benar terjadi atas saya dan saudara, Tuhan sungguh disenangkan. Amin. Dan siap masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tidak ada lagi pertanyaan kepada Tuhan yang meragukan dengan keadaan kita. Ia berkata, silakan hamba-Ku yang setia, yang selalu konsisten hidup di dalam kasih. Engkau sudah mengasihi Aku, engkau sudah mengasihi saudara-saudaraku, engkau sudah ketika ia lapar engkau memberi dia makan, ketika ia haus engkau memberi mereka minum. Silakan masuklah engkau di tempat yang sudah disediakan. Luar biasa kan saudaraku? Luar biasa saudara. Ya, karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih. Kalau ini benar-benar terjadi saudaraku di dalam kehidupan kita,
Ini adalah mujizat yang terindah. Ya, ini adalah mujizat yang sangat terindah. Bukan mujizat engkau pulih dan sembuh, bukan mujizat engkau menikmati berkat-berkat yang hebat, dilimpahkan keuanganmu. Bukan itu, ya, bukan itu saudaraku. Memang itu sangat bagus, tapi bukan itu hal yang utama. Tetapi yang utama yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Hidup di dalam kasih. Jangan lagi bertanya-bertanya macam-macam. Pokoknya saya mau konsisten, saya mau bernasar di hadapan Tuhan, saya mau berjanji di hadapan Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa. Kita baca itu di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini yang utama Bapak Ibu. Ya, ini yang utama. Mari ambil keputusan sebagai sidang jemaat Tuhan, kelompok keluarga Allah. Mari ambil sikap pada sore hari ini. Kalau saudara selama ini hanya mengejar mujizat-mujizat dan berbagai karunia atau hal-hal yang lain, saudaraku, jangan fokus di sana. Fokus, konsisten untuk tetap supaya kita benar-benar hidup di dalam kasih, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita hidup di dalam kasih. Kita mau memupuk ini, kita harus melakukan ini. Ini adalah perintah utama yang Tuhan mau kepada sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Hidup di dalam kasih. Amin. Hidup di dalam kasih. Ketika hidupmu penuh kasih, maka yang lain itu akan mengikuti saudara. Bagi orang yang konsisten hidup di dalam kasih. Kita baca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang kedua dan 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Luar biasa, luar biasa. Ini janji Tuhan. Itu semua akan mengikuti saudara. Semua akan mengikuti saya dan saudara. Ketika saya kena stroke, ya, ketika saya kena stroke, saya terus mengejar bagaimana supaya pulih dan sembuh, ya, bagaimana supaya saya sembuh dari keadaan saya. Dan saya berjuang, Bapak Ibu yang terkasih, saya berjuang, tetapi Tuhan mengatakan belum waktunya. Saya diproses, saya tahu bahwa ini sebuah proses dalam kehidupan saya. Sebuah proses dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudaraku. Dan saya menyikapi semuanya ini, Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya. Kuncinya, saya tetap mengasihi Tuhan. Ini yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Apapun keadaan saya, kalau saya tidak sembuh, saya tidak akan khawatir. Saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap berjuang untuk Tuhan. Selalu selama hidup saya untuk memuliakan Tuhan, saudara. Saya nggak mau sekarang sembuh atau tidak sembuh, itu urusan Tuhan. Saya tetap mengasihi Tuhan. Ini komitmen saya. Ini komitmen saya, saudaraku. Saya berkata kepada teman-teman, ayo kita terus berjuang. Dan saya bersyukur saya punya teman-teman yang hebat, saya teman-teman yang luar biasa seperjuangan, dan itu sebuah juga jawaban doa saya. Bagaimana saya punya teman-teman yang handal, yang luar biasa, dan itu memotivasi saya tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, kita harus mengasihi Tuhan, saudara. Karena semua berkat-berkat itu akan mengalir bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kuncinya konsisten hidup di dalam kasih. Amin. Konsisten hidup dalam kasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana supaya
Bagaimana cara supaya konsisten di dalam kasih ini benar-benar terjadi, benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai sidang-sidang jemaat Tuhan. Ya, bagaimana cara supaya kita konsisten di dalam kasih? Yaitu yang pertama, kita harus melakukan perintahnya. Ya, kita harus melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita harus melakukan peraturan-peraturan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa. Bapak Ibu yang terkasih, ketika bangsa Israel mereka menggerutu di hadapan Tuhan dan banyak melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Diibaratkan jemaat ini adalah jemaat yang sangat memberontak di hadapan Tuhan, padahal mereka banyak menikmati pertolongan Tuhan, banyak mereka malah mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, hanya 3 hal Tuhan inginkan kepada mereka, yaitu mereka harus melakukan perintahnya, melakukan ketetapannya, melakukan peraturannya, saudaraku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Hanya itu yang Tuhan mau. Tetapi bangsa ini masuk di dalam kekacauan. Mereka teraniaya. Mereka sudah masuk dalam tanah Kanaan, tetapi mereka melakukan hal yang rusak di hadapan Tuhan. Mereka tidak memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, padahal hati Tuhan sungguh benar-benar ada kepada jemaat ini, kepada umat ini, saudaraku. Dan itu sebuah contoh buat saya dan saudara, ya, sebagai contoh buat saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik 33 sampai ayatnya ke-33 pasalnya yang ke-31, boleh kita baca di situ. Sesudah itu hadirlah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai sidang jemaat Tuhan, mari kita bercermin dari kehidupan bangsa Israel. Kalau mereka melakukan peraturan-peraturan Tuhan, hidup di dalam perintah Tuhan, saya percaya mereka tidak akan dibuang kemana-mana, saudara. Tetapi karena hati mereka bengkok di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, menyembah dewa-dewa, tetapi akibatnya mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami pembuangan di mana-mana, saudaraku. Ya, mereka dijajah oleh bangsa-bangsa karena mereka tidak taat, tidak takut, dan tidak setia kepada Allah, tidak mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita harus menjadikan dia menjadi cermin buat kita sebagai patokan dalam kehidupan kita. Saya nggak mau seperti bangsa itu. Saya nggak mau menjadi bangsa yang memberontak di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi umat Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, dan taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Ada amin, saudaraku? Amin. Kita harus taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai sidang-sidang jemaat Tuhan, kelompok keluarga Allah yang ada di gereja sidang jemaat Allah Philadelphia, Tanjung Gunung. Mari kita hidup konsisten, hidup di dalam hidup di dalam kasih, dan taat setia kepada Tuhan, melakukan segala perintah-perintahnya, semua peraturan-peraturan Tuhan kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Sebagai penutup buat kita pada sore hari ini, kita akan melihat Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-9 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih itu sungguh-sungguh, amin. Hendaklah kasih itu sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih,
saya akan melihat jemaat Tuhan yang benar-benar punya kasih di dalam hatinya. Saya akan melihat, saya akan memperhatikan, ya, bukan mujizat, bukan karena berkat saudaraku mengharapkan ada pertolongan dari orang lain. Jangan memiliki pengharapan seperti itu. Mari kita berjuang konsisten untuk hidup di dalam kasih. Kata firman Tuhan tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, maka semuanya berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, semua diberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam Mari kita masuk di dalam keluarga Allah. Kita mempraktekkan kasih kepada sesama dan lebih kasih kepada Tuhan. Mari kita akan mempraktekkan dalam keluarga Allah kita. Ada 3 tempat, ada di Priok, ada di Tanjung Burung, dan ada di Salembaran. Kita praktekkan kasih Allah ini di dalam kehidupan kita sebagai kelompok keluarga Allah. Amin. Semua diberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengejar hal-hal yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi pada sore hari ini hati saya disingkapkan bahwa mujizat yang terindah, mujizat yang sangat besar yang benar-benar saya alami dalam kehidupan saya ketika saya hidup di dalam kasih Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, hidup taat di hadapan Allah. Ampuni saya Tuhan. Datang kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Allah. Hampiri Dia ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Rohnya sedang bekerja, firman Tuhan telah disingkapkan kepada kita semuanya. Katakan, kasih dari surga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Katakan mengalir, kasih dari tempat ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri di hadapan Allah. Kita mengalir biarlah musik menaikkan pujian ini. Saya mengasihi Engkau. Ambil keputusan pada sore hari ini. Berdasar di hadapan Tuhan, saya mau hidup di dalam kasih. Orang mau kaya apapun dalam diri saya tidak akan menghiraukan. Saya menjalankan firman Tuhan. Saya mau menjalankan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai
dalam setiap pelayanannya. Pengurapan terjadi atas keluarganya Bapa, istri dan anak-anaknya dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Engkau berikan keberhasilan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu janji yang ajaib bagi mereka semua Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami percaya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami akan memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya Tuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang akan menjamah mereka. Biarlah Engkau berikan mereka sukacita, damai, sejahtera Tuhan, kesehatan, hikmat manfaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami saudara yang lain dulu saudara ya, dengan wajah-wajah yang ceria di saudara ya. Mari kemuliaan bagi nama Hai bangkit bagi Yesus, bangkit untuk melayani Dia. Pegang semua senjata Allah, yaitu firman Allah. Kalahkanlah semua musuh dengan kuasa Allah. Saya pastikan kepada kita pada sore hari ini, bersama dengan Tuhan, kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Ada amin? Bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri, tentu tak cukup.
keras ya, supaya gereja yang selama ini semakin lebih banyak jiwa-jiwa untuk menerima Tuhan. Oke. Salembaran dan Tanjung Burung. Ibadah konser KKA di tempat Salembaran, Tanjung Burung dan KKA KM, dan kita akan melebar saudara sampai ke Tanjung Kait. Ibadah Harnas sekolah minggu akan diadakan hari Minggu jam 2 siang tanggal 28 Juni minggu besok ya saudara ya, dengan tema One Generation One Mission, artinya generasi penerus dan misi-misi yang pengenalan akan Tuhan di tempat di gereja GSDA Philadelphia Tanjung Burung. Berakar, bertumbuh dan berbuah dengan misi GSDA melayani dunia asing. Shalom, pria integritas GSDA Banten. Di balik senyuman yang terlihat dari seorang pria, seringkali ada pergumulan yang dipendam, ada tanggung jawab yang berat, ada harapan yang harus dipenuhi, ada tantangan hidup yang terus datang silih berganti. Namun, Tuhan tidak pernah merancang seorang pria untuk berjalan sendiri. Tuhan rindu menjamah, memulihkan, dan menguatkan setiap pria agar kembali hidup dalam rencananya yang sempurna. Karena itu, kami mengundang setiap pria yang ada di GSDA Banten untuk bisa hadir dalam acara Gathering Kaum Pria pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Pondok Doa Salomo, Depok. Mari luangkan waktu sejenak dari kesibukan kehidupan. Datanglah kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan membangun persekutuan yang lebih erat, mengalami kehadirannya yang nyata, dan menerima pemulihan yang Tuhan sediakan. Jika ada hati yang lelah, Tuhan sanggup menguatkan, meneguhkan, dan memulihkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Datanglah dengan hati yang terbuka. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui Gathering Kaum Pria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. 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 Dahsyat. Pria bersatu, gereja maju. Gereja maju, pria bersatu. Ya, ini saudara, man of impact. Artinya pria yang berdampak. Pria yang berdampak ini nggak mudah saudara. Ya, kita harus menjadi pria-pria yang berdampak. Untuk siapa? Untuk terutama golongan terkecil, yaitu keluarga kita. Ya, khusus untuk kaum pria. Ya, karena kaum pria ini memang susah dibentuk kalau tidak ada yang namanya camp dan gathering ini saudara. Nah, biarlah kita menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah, dan menjadi seorang kepala rumah tangga yang berdampak untuk keluarga. Ya, supaya kita diubahkan, sifat kita diubahkan, dan setiap kehidupan kita akan dipulihkan, saudara. Mau dipulihkan? Mau?
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada sore yang indah ini Bapa, kami telah naikkan pujian penyembahan kami, bahkan puji-pujian setiap KKA sudah ditampilkan. Terima kasih juga Tuhan, firman Tuhan ditaburkan yang sungguh menguatkan kami. Bahkan tim pelayanan Bapa pada hari ini, Engkau yang memampukan kami Bapa. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang sakit, Engkau pulihkan. Kami menyerahkan semua itu hanya dalam nama-Mu. Tuhan yang tolong berkati jemaat-Mu semua yang sudah hadir. Tim pelayanan kami bersyukur Engkau telah menolong semua berjalan baik. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. goodness of God.